Agung Laksono, Bapak Menko Kesra Republik Indonesia, yang sedang diberikan pengalungan bunga dari adik-adik PAUD kita. Jadi adik-adik kita sekarang mengalungi bunga untuk Pak Menko Kesra. Kita berikan tepuk tangan. Pembina Yayasan Superkuat. Ada BKL, Kebun Bergizi, Sekda Prov Jawa Timur Bapak Rasio. Tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Keluarga sejahtera. Luar biasa ya Prof, yang begitu bersemangat pada pagi hari ini. Biar Bapak Ibu-Ibu yang baru datang, rombongan juga harap segera menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Masih ada. Kuat Pak Masir. Ya. Ada BKB, ada PAUD-nya, ada koperasi, Ya. ada BKL, Kebun Bergizi, Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita, Posdaya, Posdaya, keluarga sejahtera. Ya, bagi Bapak Ibu-Ibu yang sudah datang, silahkan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Karena acara Gemari Semanggi akan segera kita mulai. Tepatnya konvensi Posdaya yang mengangkat tema Posdaya sebagai wahana percepatan MDGs. Ada PAUD-nya, ada koperasi, ada BKL, Kebun Bergizi, Posdaya, Posdaya, Posdaya milik kita, Posdaya, Posdaya, keluarga sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai pendahuluan selama 1,5 jam Bapak Ibu sekalian akan menyaksikan acara konvensi. Oleh karena itu, dengan izin Bapak Menko Kesra, segala macam persoalan mohon dihapuskan dari pikiran kita. Pada siang hari ini kita bergembira karena Bapak Rektor bersama Ibu Titi Soeharto meresmikan Gedung Jenderal Besar HM Soeharto. Mars Gemari, Bapak Ibu sekalian, diharapkan juga untuk ikut bernyanyi bersama. Paduan suara yang dibawakan oleh Paduan Suara Gema Gita Bahana, Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang. Siapa tahu ada rezekinya satu ikut antri. Kalau operasi pasar, ya Bapak Ibu sekalian harap berdiri dan ikut bernyanyi Mars Gemari bersama. Silakan teman-teman dari universitas juga silakan. Ya, semuanya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera jangan miskin lagi. Lebih semangat lagi Bapak Ibu sekalian, tepuk tangannya yang meriah, kita nyanyikan Mars Gemari bersama. Jangan kecil hati,
Orang kaya jangan tinggi hati, siapa tahu hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin jangan takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar, siapa tahu ada rezekinya sar. Ikut antri kalau operasi pasar, asal jangan kita berputus asa. Tepuk tangannya bisa keras lagi ya Bapak Ibu sekalian. Itu sudah biasa, keluarga harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan dibunuh berdiri, sejahtera jangan miskin lagi. Wow, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan paduan suara dari Gema Gita Bahana Uwin Maliki Malang. Ya, Prof. Mbak Sinta, Ya, Prof. kita haturkan Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa. Luar biasa, Kota tepuk tangan yang Malang meriah. penuh dengan posdaya. Tepat sekali. Menurut catatan saya, Ya, di Prof. samping Bapak Menko Kesra, di samping Bapak Sekda, Ibu Titi Prabowo, ada juga Bapak Bupati Malang, Rektor UIN, Rektor UNMER, kemudian juga dari Bank Jawa Timur, Direktur kita Bank beri UMKM tepuk Jawa tangan. Timur. Ada juga Bank UMKM. Mbak, ini luar biasa. Iya, Prof. Ada Ibu Gubernur dari Sumatera Barat. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum, selamat datang Bu di Apa Malang. kabar Ibu? Aduh, bukan main. Sumatera Barat seperti sudah kita ketahui di seluruh nagarinya sudah ada posdaya. Kita Wow, beri tepuk tangan yang luar meriah. biasa. Ada juga Ibu Gubernur dari Gorontalo. Gorontalo. Bukan main, begitu Selamat juga datang, Ibu. Gorontalo. Di seluruh desa di Gorontalo sekarang seperti juga di Malang sudah ada posdayanya. Betul. Begitu Ada juga siapa lagi, Prof? ada Ibu Wakil Gubernur NTB, NTB, Nusa Tenggara Bukan Barat. main. Iya. Kemudian Ada siapa lagi, juga ini para bupati. Betul. Ini Bupati Selamat datang, Pacitan. Pak. Ada juga Bupati Bantul. Bantul. Ada juga Ibu Bupati Gunung Gunung Kidul. Kita beri Tepat tepuk tangan sekali untuk Bupati Gunung Kidul. Ada Bupati Kulon Progo. Kulon Progo, Bukan selamat main. datang Bapak. Kemudian ada Bupati Purbalingga. Purbalingga. Di mana Terima duduknya? kasih, Pak. Wah, Itu, Prof. oh dari sana. Iya. Selamat datang, Selamat Pak. datang, Pak. Ada juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Solok. Solok. Ada juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat, tim penggerak PKK Sumatera Bukan Barat. main. Ketua. Terima kasih, Bu. Ada juga Bapak Bupati Kabupaten Bangli. Coba yang mahasiswa mohon berdiri. Ya, dari mahasiswa-mahasiswi Unmer Malang. Oh, ada di sana. Oh. Tuan rumahnya nih, mahasiswa-mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada juga dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Brawijaya Malang. Baik, terima kasih. Mahasiswa-mahasiswi Unitri. Dan juga mahasiswa-mahasiswi ST Kuciwara Malang. Dan dari mahasiswa UMM. Terima kasih. Dan yang terakhir dari mahasiswa Polinema. Ada juga Prof Ketua LPN se-Indonesia. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bukan main. Itu Jadi, tadi Prof Mbak para Sinta, tamu kita. barangkali ada yang belum disebut, tolong berdiri yang belum disebut. Yang belum disebutkan? PWRI, terima kasih. PWRI. Iya. Wah. Kita sangat bersyukur hari ini
mendapat tamu kehormatan Bapak Menko Kesra, Betul. Bapak Dr. Agung Laksono. Tepuk Kita tangan beri yang tepuk meriah. tangan. Kita persilahkan Apa kabar, Bapak Bapak? Agung untuk memberikan sambutan pada peristiwa yang sangat mendebarkan hati ini. Sebetulnya yang Menko Kesra beliau, saya hanya penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh pos pemberdayaan keluarga atau Posdaya yang selama ini dikenal sebagai salah satu mitra pemerintah dalam rangka melakukan pekerjaan yang sudah menjadi kesepakatan kita semua, yaitu menurunkan, menghilangkan, mengurangi angka kemiskinan di tanah air. Melalui kegiatan pemberdayaan yang berasal dari masyarakat, khususnya bersumber dari keluarga-keluarga, yang selama ini dikembangkan oleh Yayasan Mandiri, dan kami sangat mengetahui bahwa Yayasan Mandiri selama ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah juga pemerintah daerah. Terbukti di sini ada wakil-wakil dari para gubernur, wakil dari pemerintah kabupaten dan kota, bahkan ibu-ibu PKK juga hadir. Tepuk tangan untuk para kepala daerah yang hadir di sini. Ini mitra penting. Betapapun hebatnya, betapapun seriusnya program pemerintah pusat atau organisasi tingkat pusat, tanpa kerjasama sinergi dengan pemerintah daerah sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, Posdaya dipandang sebagai suatu model penanggulangan kemiskinan dan juga sekaligus untuk mempercepat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang ingin saya sampaikan, yaitu data-data yang barangkali melalui kesempatan yang baik ini, konvensi yang digelar diprakarsai oleh Pak Hayono Siono, kiranya sebagai masukan yang penting. Selama kurun waktu 2004-2012, sesungguhnya telah banyak kemajuan yang dicapai dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang stabil telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang, walaupun secara agregat jumlahnya masih cukup tinggi, lebih dari 29 juta atau hampir 12%. Kemudian turun 0,4% pada tahun 2011. Sementara itu tingkat pengangguran yang saya masukkan di sini adalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2012 sebesar 7,3 juta jiwa atau 6,14%. Ini terjadi penurunan sebesar 0,42%. Namun demikian, mulai tahun 2012 kita juga mengalami pelandaian, kelambatan dalam penurunan angka kemiskinan. Menurut BPS, pada Maret 2012, tingkat kemiskinan mencapai 11,96%. Catatan bulan September 2012 kemarin, hasil sensus telah mengalami penurunan hanya sebesar 0,3%. Sehingga saat sekarang, tahun 2013 ini, angka kemiskinan mencapai 11,66% atau dihitung menjadi 28,5 juta jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut tentu sangat besar, Pak Yono, karena ada provinsi yang hanya 2,5 juta, ada yang bahkan 1 juta orang. Penduduk miskin di Indonesia di seluruh tanah air ada 28,5 juta. Selain itu, yang tentu mendapatkan perhatian dan ingin tentu diperlukan kerjasama semua pihak, setelah melihat kedalaman
tingkat keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan. Faktor-faktor apa yang sebetulnya menyebabkan? Antara lain adalah masih banyaknya terjadi atau makin banyaknya kejadian-kejadian akibat climate change, akibat peningkatan suhu alam, maka banyak bencana-bencana, dan juga akibat konflik sosial yang akan melahirkan kemiskinan baru. Tiba-tiba rumahnya hanyut habis, atau terbakar, atau orang tuanya karena konflik sosial meninggal dunia, itu bisa terjadi penurunan atau menambah angka kemiskinan. Juga ada PHK pada perusahaan-perusahaan akibat krisis global dan juga konflik perburuan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan kita semua untuk mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Targetnya adalah hanya 8-10%. Posisi saat sekarang adalah 11,66%. Jadi masih ada beberapa persen yang harus kita kerjasama. Saya salut memberi apresiasi kepada Yayasan Dharma Diri, kepada Posdaya yang terus-menerus berjuang untuk menurunkan angka kemiskinan. Di sini saya harapkan tantangan bagi kita semua, para cendekiawan dari berbagai universitas, kami harapkan untuk bersama-sama upaya-upaya yang dilakukan, skema-skema yang bisa mempercepat angka kemiskinan ini. Karena pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Tapi pertumbuhan ekonomi kalau tidak secepatnya menimbulkan kesejahteraan, tentu masyarakat bertanya, untuk apa? Ini yang perlu disadari. Pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 2 terbaik di dunia saat sekarang setelah Cina, saudara sekalian. Setelah China, Indonesia. Yang sekarang adalah bagaimana memeratakannya untuk terjadinya kesejahteraan masyarakat. Inilah kami mengapresiasi acara pada hari ini. Semoga ini menjadi tonggak untuk terus dilakukan oleh Posdaya kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kita kasih. beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menko Kesra. Bapak Agung Juga Laksono. untuk saudara-saudara kita yang tunarungu yang mendengarkan pidato Menko Kesra. Saya persilakan Bapak Gubernur untuk memberi sedikit ulas-ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekarwo titip ingin melaporkan kondisi Provinsi Jawa Timur kepada khususnya Bapak Menko Kesra kaitannya dengan program-program kegiatan dalam rangka mengurangi angka miskin di Jawa Timur. Pak Agung pada saat beliaunya menjabat, waktu itu saya ditugasi untuk mendata orang-orang miskin. Pada saat itu kita bekerja sama menggunakan data PPLS 08. Walaupun pada saat ini sudah ada data yang baru dari TKPK, namun waktu itu jumlah penduduk yang miskin di Jawa Timur, kita hitung rumah tangga sangat miskin, jumlahnya ada 3.079.822 rumah tangga miskin. Yang sangat miskin, Pak Agung, di Jawa Timur ada 493.004 rumah tangga sangat miskin. Kira-kira jumlahnya itu ada 6.960.000 orang. Untuk yang miskin dan yang mendekati miskin, kita gunakan pola lain. Kemudian kami data juga, yang miskin di Jawa Timur ada 1.256.122 rumah tangga miskin. Kemudian yang mendekati miskin, Pak Agung, ada 1.330.696 rumah tangga yang mendekati miskin. Prioritas di Jawa Timur, Pak Agung, beliaunya mengambil kebijakan utamanya ditujukan kepada warga rumah tangga yang sangat miskin di Jawa Timur, yang jumlahnya itu 493.004 rumah tangga yang sangat miskin ini. Kemudian kita bicarakan dengan legislatif, kita berikan dana, kira-kira nanti kita bantu average-nya itu 2 sampai 2,5 juta rupiah.
Sehingga untuk menyelesaikan membantu 493.004 rumah tangga yang sangat miskin ini dibutuhkan dana hampir 1,2 triliun. Itu dianggarkan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan penghargaan yang tinggi, ucapan terima kasih dengan kehadirannya Yayasan Dam Mandiri. Kami punya 2 bank daerah, yang pertama adalah Bank Jatim dan kedua adalah Bank UMKM. Bank Jatim dan Bank UMKM ini adalah bank miliknya pemerintah provinsi, karena memang sahamnya sebagian besar adalah milik provinsi. Kemudian kami bekerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri, dibantu dengan pendanaan, dengan pos dayanya. Angka kemiskinan di Jawa Timur 16,68%, dengan jumlah orang miskin tadi 6.960.000. Pada posisi sekarang, bulan September 2012, turun menjadi 13,08. Turunnya kurang lebih 3,33 sekian persen adalah penurunan angka miskin yang terbesar di seluruh Indonesia. Ini dari Jawa Timur. Karena memang program-programnya kita lakukan secara konkret, data by name by address, kita bantu langsung pada mereka, kita kerjasama dengan bank, kemudian linked dengan bank Yayasan Dam Mandiri. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan bersama, sehingga pada saat ini posisi angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2010 16,68, sekarang turun menjadi 13,08. Dengan persentase kurang lebih 33% penurunan dari tahun 2010 menjadi 2012 ini. Ini adalah upaya konkret, sehingga sekali lagi Pak Dekarwo menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri, dengan Profesor Haryono Suyono. Dengan kerjasama ini, Pak Gubernur mengharapkan dengan sangat bantuan terus kita upayakan senantiasa meningkat. Kerjasama kita tingkatkan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang kita cintai bersama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti seharusnya takkan pernah menjadi milikku. Lupakan semua, tinggalkan ini. Bukan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap lupakan semua, tinggalkan ini. Bukan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, terangi jalan di antara beribu lainnya. Kau tetap bergerak. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah Bapak Tepuk Ibu. tangan untuk saudara-saudara tunarungu. Iya. Saudara-saudara Terima sekalian, kasih. para penyanyi dan pemusiknya terdiri dari saudara-saudara kita yang disabilitas.
Betul. Ada yang tunanetra, Iya. ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita. Betul. Jadi lengkap di sana bahwa saudara-saudara kita yang disabilitas tetap ikut serta dalam pembangunan. Udah nabung di Bank Jatim? Ah, paling sama dengan bank lain. Beda lah, banyak loh keunggulannya. Oh, bisa ya bayar pakai ATM Bank Jatim? Ini salah satu kelebihannya, bisa digunakan di merchant berlogo debit BCA atau Prima Debit. Bisa tarik tunai juga loh di ATM BCA dan ATM bersama. Transfer uang juga bisa. Bersama kami, berkembang pasti. Duluan ya, mau nabung di Bank Jatim. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Sekarang kita akan mendengarkan Mbak Ya. Titi Soeharto. Iya, silakan. Karena hari ini Bu Titi diresmikan satu gedung yang megah ini dengan Ya. nama Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Soeharto. Kami persilahkan Mbak Titi. Iya, silahkan Bu Titi Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menko Kesra yang saya hormati, Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda yang saya hormati, Bapak Wali Kota, Pak Wali Kota, Bapak Rektor yang saya hormati, Pak hadirin yang saya muliakan, saya banggakan, dan adik-adik mahasiswa calon pemimpin bangsa yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kami baru saja meresmikan penggunaan nama Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk gedung yang megah ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi usaha-usaha ini dan gedung ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan dalam kesempatan ini atas nama keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soeharto saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika UIN Malang yang telah memberikan nama gedung ini nama Bapak HM Soeharto. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Bapak Soeharto sepanjang hidup beliau, dari beliau muda selalu memperhatikan masalah pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu diantaranya pada saat sebelum menjadi presiden, waktu menjadi Panglima Mandala, beliau sudah mendirikan Yayasan Trikora yang memberikan santunan dan beasiswa kepada anak-anak dari yatim piatu dari para korban Trikora dan juga setelah itu korban Seroja. Dan dalam rangka mencerdaskan itu dalam kecerdasan bangsa juga mendirikan Yayasan Super Semar. Yayasan Super Semar ini sampai sekarang sudah menghasilkan 1 juta sarjana dan diantaranya adalah bapak-bapak yang ada di sini ini adalah alumni-alumni dari penerima beasiswa Super Semar, dan Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Wakil Menteri juga penerima beasiswa Super Semar. Dan pada hari ini juga kami selaku pengurus dari Yayasan Super Semar akan memberikan beasiswa sebesar 200 juta untuk mahasiswa KKN tematik Kosdaya supaya
bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa itu untuk terjun ke desa-desa untuk membantu masyarakat di pedesaan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dan dalam rangka Pak Harto selalu memperhatikan bagaimana mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Beliau mendirikan 17 tahun yang lalu beliau mendirikan Yayasan Damandiri yang dipimpin oleh Pak Haryono Suyono, yang dengan program-program posdayanya sampai sekarang masih terasa manfaatnya di pedesaan. Kami sangat beruntung bahwa kita punya Pak Haryono Suyono sebagai Ketua Yayasan Damandiri, yang sebagai ketua juga beliau sebagai MC, sebagai sebagai pembawa acara, sebagai mentor dan sebagainya. Semua dilaksanakan semata-mata untuk melanjutkan cita-cita Pak Harto untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mohon Bapak Rektor UIN Malang, Bapak Rektor Universitas Merdeka akan menerima 200 juta untuk para mahasiswa se-Kabupaten Malang. Betul sebagai sekali. awal dari beasiswa bagi mahasiswa yang berhasil. Kami persilahkan Bapak Rektor berdua mewakili para rektor. Ya, silakan Pak Bagio. Bantuan beasiswa khusus dari Yayasan Super Semar ke UIN Maliki Malang dan juga Universitas Merdeka Jawa Timur dan lain-lain yang ada di Malang. Betul sekali. Tepuk tangan yang meriah para hadirin Bapak Ibu sekalian. Sebesar 200 juta rupiah. Wow. Lebih bersemangat lagi ya teman-teman untuk meraih prestasi dan menjadi pemuda-pemudi penerus bangsa yang gemilang tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Dan selain itu ya Prof? Ya, kami mohon barangkali Bapak Menko Kesra untuk berkenan memberikan penghargaan Damandiri Award yang akan diberikan penghargaan kepada 16 pengurus Posdaya se-Indonesia. Penghargaan diberikan kepada Ketua Posdaya Jambe Winangun, Desa Buahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Tepuk tangan yang meriah. Ya, selamat untuk Provinsi Bali. Yang kedua, penghargaan diberikan kepada Ketua Posdaya Gundi RW 5 Gundi Singoduto, Kelurahan Gundi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Monggo, Ibu dari Gorontalo. Monggo. Monggo. Ya, selamat sekali lagi untuk Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan selanjutnya kepada Ketua Posdaya Masjid Baitur Rahman, Dusun Pulau Seri, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ya, selamat sekali lagi. Dan yang keempat, diserahkan kepada Ketua Posdaya Senang Hati, Desa Aryo Wilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Selamat kepada Kabupaten Malang lagi ya. Tapi ternyata yang kelima ini masih Jawa Timur namun bukan Kabupaten Malang. Kabupaten Pacitan, Ketua Posdaya Sejahtera Lingkungan Plelen, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Dan yang kelima, penghargaan Damandiri Award diserahkan kepada Ketua Posdaya Sukamakmur, Dusun Druju, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Yang ketujuh, diserahkan kepada Ketua Posdaya Binangun Ismoyo, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedelapan, penghargaan diserahkan kepada Ketua Posdaya Wijaya Kusuma, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesembilan, kepada Ketua Posdaya Ngundi Rahayu,
Dusun Simo, Desa Gajahan, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ke-10 diserahkan kepada Ketua Posdaya Sunan Kalijaga RW 2, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Ya, selamat untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas. Dan yang ke-11, penghargaan Damandiri Award diserahkan kepada Ketua Posdaya Kenanga, Kelurahan Jati Ranggon, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan untuk penghargaan yang ke-12 diserahkan kepada Ketua Rukodaya RW 8, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Ya, penghargaan Damandiri Award selanjutnya diserahkan kepada Ketua Posdaya MBR 3, Kampung 34 Ulu, Kelurahan 34 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat untuk Sumatera Selatan. Dan yang ke-14, Ketua Posdaya Limpur Jaya, Nagari Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat, selamat. Dan untuk yang ke-15, Damandiri Award kategori Ketua Posdaya diberikan kepada Ketua Posdaya Tombulyo, Desa Tapada, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Balango, Provinsi Gorontalo. Selamat untuk Provinsi Gorontalo. Dan yang terakhir untuk kategori ini diberikan kepada Ketua Posdaya Harapan Maju, Desa Sukadamai, Kecamatan Dranaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selamat untuk Jawa Barat dan selamat kepada seluruh pemenang Damandiri Award kategori pengurus Posdaya. Terima kasih semuanya, kita beri tepuk tangan yang meriah Mbak Sinta. Iya, Prof. Karena kita tadi sudah ada di atas, sekarang saya ajak Mbak Sinta untuk turun panggung. Sebelum Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, sebenarnya Kabupaten Bangli dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, kita punya 4 pilar pembangunan. Pilar yang pertama adalah pendidikan, pilar yang kedua adalah kesehatan, pilar yang ketiga adalah ekonomi, entrepreneurship, dan pilar yang keempat adalah lingkungan hidup. Kebetulan kesamaan visi antara Kabupaten Bangli dengan Yayasan Damandiri yang punya 5 pilar nyambung gitu. Nah, untuk menjabarkan 4 pilar itu, kami di Kabupaten Bangli untuk mengentaskan kemiskinan ada program Nyame Anyar, atau dalam bahasa Indonesianya keluarga baru. Para pejabat, saya Bupati Bangli memiliki 5 Nyame Anyar, Wakil Bupati memiliki 4 Nyame Anyar, dan berikutnya sampai di bawah para kepala sekolah juga memiliki 1 Nyame Anyar. Dan berikutnya para kepala desa, kebetulan ini kepala desanya yang paling inovatif, yang ketua Forum Korkom se-Kabupaten Bangli, di desa juga diinventarisasi berapa jumlah orang kaya dan berapa jumlah orang miskin. Nah, sehingga dipadukan, disatukan antara orang kaya dengan orang miskin. Yang selama ini orang miskin misalnya menjadi petani penggarap, berikutnya setelah ada Nyame Anyar ini bukan hubungannya antara bos dan majikan, tetapi adalah sebagai keluarga yang perlu ditingkatkan harkat dan martabatnya, sehingga para pemilik tanah itu bangga bisa meningkatkan para penggarapnya menjadi tidak miskin. Nah, dari program Nyame Anyar ini sudah 1.300 kakak yang bisa dientaskan semenjak adanya program Nyame Anyar, dan berikutnya juga akan bergerak. Kebetulan sekarang Posdaya menjadi gegap gempita di Kabupaten Bangli, Pak Prof, dan Kabupaten Bangli juga dipakai OL bagi seluruh klien Banjar se-Bali terkait dengan Posdaya. Posdaya kita cukup bergerak
maju. Salah satu contohnya adalah Posdaya Jambe Winangun Desa Buahan yang kebetulan ada di pinggir danau. Kemarin juga sudah dibantu oleh Yayasan Dam Mandiri untuk pelatihan pengolahan ikan. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau datang ke Kintamani tidak lagi akan direbut oleh pedagang acung diberikan pakaian-pakaian yang import, tetapi nanti hasil Posdaya inilah yang akan dijual di Kintamani begitu sebagai souvenir bagi wisatawan ke depan. Kiranya demikian. Terima kasih buat Pak Prof. Dr. Haryono Siono, terima kasih buat Yayasan Dam Mandiri, dan kami terus akan bekerja sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Bupati. Tepuk tangan. Pak Menko sudah ada 1000 dari kabupaten kecil di Bangli, ternyata dengan gotong royong bisa. Ya, begitu juga. Betul. Saya mohon barangkali Bapak Bupati Kulon Progo ya, Prof. yang seorang dokter ahli kandungan sekarang membedah kandungan keluarga miskin. Monggo Pak Bupati. Terima kasih. Secara kebetulan Bangli dan Kulon Progo ada program yang sama. Kami membuat programnya kelompok asuh keluarga Binangun. Ini semangatnya adalah sister family. Jadi keluarga yang kaya harus mendampingi yang miskin. Dalam waktu 10 bulan bekerja sama dengan Dam Mandiri, luar biasa. Kita punya pusat kulaan untuk menandingi waralaba, dan ini pusat kulaannya orang miskin, dan punya outlet warung yang ada di semua desa. Yang ini juga warungnya harus miliknya orang miskin. Jadi kalau yang sudah kaya saya kira sudah cukup, dan satu kelompok ada 10 orang, yang 6 itu miskin, yang 4 itu kaya. Kemudian yang kaya mendampingi yang miskin. Dan yang terakhir kami menggalang One Village One Sister Company, artinya satu desa miskin satu perusahaan, dan ini ada block grant dari perusahaan 100 juta per tahun untuk desa miskin. Nanti juga untuk mendorong warung-warungnya Posdaya juga. Pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Dam Mandiri. Itu tadi ya Prof ya statement dari Bapak Bupati, dan kini kita saksikan persembahan yang begitu spesial, yakni tarian khas Jawa Timur, khususnya tarian khas Malang, yakni tari topeng Malangan yang berjudul Tari Grebek Sabrang, dibawakan oleh Padepokan Seni Topeng Asmara Bangun Pakis Aji Malang. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Iya, Bapak Menko Kesra dan Prof Haryono untuk ikut bernari. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Wow, ikut menarikan tarian topeng Malangan yang berjudul Tari Grebek Sabra. Kita beri aplaus yang meriah tari topeng Malangan yang berjudul Tari Grebek Sabra. Saudara-saudara pasti setuju dengan saya bahwa topeng ini sebenarnya tidak perlu lagi dipakai. Di zaman dulu barangkali kita perlu topeng karena wajah kita bopeng. Tetapi sekarang kita tidak perlu topeng karena wajah kita adalah wajah anak Indonesia. Luar biasa, anak Indonesia, putra-putri bangsa. Itu, kita akan selingi dengan pemberian penghargaan. Iya. Kepada siapa Mbak Sinta? Cahaya Mandiri Award untuk 7 organisasi sosial se-Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Kita persilahkan kepada seluruh penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Ya, silakan. Dan yang pertama, penghargaan akan diserahkan kepada Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu atau SIKIP. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat kepada SIKIP atau Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Dan yang kedua diberikan kepada Ketua LK3S Provinsi Sumatera Barat, Ibu Hajah Nevi Iwan Prayitno. Ibu Nevi. Dan yang ketiga, penghargaan diberikan kepada Ketua LK3S Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Nur Latifah Said. Bapak Said adalah gubernur seumur hidup dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Robiatul Adawiyah Masjidi. Dan yang kelima, penghargaan diberikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo, Ibu Hajah Ida Syahidah Rusli MH. Ibu Rusli Habibi. Pak Rusli Habibi adalah Gubernur Provinsi Gorontalo. Ya, dan yang keenam, tepuk tangan yang meriah. Selamat untuk Gorontalo. Dan selanjutnya penghargaan diberikan kepada Ketua Komunitas Peduli Anak Bangsa atau Kompas Kabupaten Pacitan. Dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Erlinda Syamsyurahim Esos. Kepada seluruh pemenang sekali lagi kami ucapkan selamat. Iya, itu tadi. Berikutnya penghargaan kepada Bank. Penyerahan penghargaan dan Mandiri Award untuk Bank UMKM Jawa Timur. Bapak Sekda barangkali bisa mendampingi karena ini untuk Jawa Timur agak khusus, Pak. Ya, dan juga ada ini Prof, ini untuk Prof Haryono, ada penyerahan produk Posdaya dari Posdaya Kulbanda dan Posdaya Mahkota Dewa kepada Profesor Dr. Haryono Suyono. Monggo Prof diterima, ya silakan.
Ini dia dari Posdaya Kulbanda dan Posdaya Mahkota Dewa. Tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa berdialog lagi, Bro. 2013, kalau pada tahun 2012 kita membentuk Posdaya, maka pada tahun 2013 kita akan banyak mengisi Posdaya. Di Pacitan telah kita coba pelatihan, juga di Bangli pelatihan mengolah ikan. Ternyata ikan lele, ikan ekor kuning begitu diolah habis sampai duri-durinya. Sehingga di Pacitan, di Bangli saya dengar bukan ada demonstrasi orang miskin, tetapi demonstrasi kucing karena tidak kebagian apa-apa lagi. Iya Prof. Nah Prof, mungkin kita sekarang bisa langsung ke Pak Rendra Kresna Prof untuk berdialog. Betul. Ya. Bagaimana Bapak Bupati Malang? Kita persilahkan Bapak Bupati Malang untuk memberikan komentar sebelum saya dengan Mbak Sinta pergi ke Posdaya yang ada di lapangan. Silakan Pak Bupati. Terima kasih. Saya sebagai Bupati Malang tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh para bupati ataupun dari Pak Sekda bahwa secara kepemerintahan telah banyak yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan dan mesejahterakan rakyat kita masing-masing. Tetapi tentunya kita sama-sama sadar dan tahu bahwa pemerintah memiliki keterbatasan, baik keterbatasan waktu, dana, person, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh tadi para pemangku jabatan termasuk di Kabupaten Malang adalah bekerja bersama dengan para penggiat-penggiat pemerhati untuk penurunan kemiskinan. Apakah Posdaya di Malang juga nantinya akan membentuk seperti di Bantul, seperti di Kulon Progo, seperti di Pacitan? Betul, Prof. Koperasi seperti itu, Pak? Betul, Prof. Siap. Jadi, ya Pak ya? Di Kabupaten Malang dan bahkan sudah terbentuk jadi koperasi Purna TKI, kemudian juga Posdaya yang dilakukan di Kabupaten Malang tidak hanya bentuk kepada sektor. Kalau boleh saya tanya kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Malang, apakah ibu-ibu juga akan digerakkan untuk aktif di dalam kegiatan Posdaya dengan 8 target yang sama dengan 10 pokok PKK? Terima kasih. Jadi pada dasarnya saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang mewakili seluruh kader-kader PKK di Kabupaten Malang yang jumlahnya kurang lebih 30.000 kader, Bapak. Wow. Jadi kami siap. Jadi ada di sini semua, Bu ya. Bajunya yang biru-biru. Ya. Iya. Jadi Ibu setuju bahwa Posdaya ini penggerak ekonomi biru. Ekonomi biru adalah ekonomi di bawah langit. Ya, terima kasih. Saya pada dasarnya setuju Pak, dan kami PKK sangat-sangat terbuka manakala kami harus bersinergi dengan seluruh unsur elemen masyarakat. Yang penting bahwa masyarakat menjadi sejahtera, lebih baik ekonominya, lebih baik pendidikannya dan kesehatannya. Baik, luar biasa. Mari sekarang kita pergi ke Sumatera. Kalau tadi di Bali dan di Jawa, kita pergi ke Sumatera. Ada dari Sumatera Barat Ibu Ketua LK3S, Ketua PKK, istri gubernur maupun ibunya masyarakat Sumatera Barat. Bagaimana Ibu komentar? Kameranya dari sana, Bu. Terima kasih Pak Haryono. Kami dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial memberi sosialisasi tumbuh kembang Posdaya yang ada di Sumatera Barat. Dalam jangka waktu 2 tahun ini kami sudah membentuk 1000 Posdaya di Sumatera Barat, dan 1000 Posdaya di Sumatera Barat, bukan main. Saya dengar juga di Sumatera Barat kepingin juga membentuk pusat-pusat perdagangan, pusat-pusat industri. Iya. Jadi membangun ekonomi biru.
Iya, insya Allah Pak. Tidak ada yang dikecualikan. Iya, semua harus bekerja keras. Semua bekerja keras begitu. Terima Ya, kasih sama-sama, Ibu Pak. Gubernur, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih Ibu Gubernur Sumatera Saya Barat. kepingin Ya. kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dari Solo, Ibu. Dari Solo ini adalah awal masuknya Posdaya di Sumatera Barat. Bagaimana kesan Ibu sekarang ribuan, Bu, Posdaya? Terima kasih kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Solo, di mana kami Kabupaten Solo baru membentuk 217 Posdaya. Tadi juga sudah kita lihat, kita punya koperasi dan usahanya adalah kelinci. Di mana kelinci ini kita sudah berkembang dan pemasarannya juga sudah sampai ke Pekanbaru, Batam, Medan dan lain-lainnya. Bukan main, jadi kelinci pun jadi makanan Posdaya. Ya, insya Allah Pak. Terima Bukan kasih. main, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu dari Kabupaten Solo dan langsung Prof. Mari kita sekarang mendengarkan lagu yang paling populer di Provinsi Jawa Timur. Lagunya Rek, Ayo Rek. Ayo Rek, tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswi dari Paduan Suara UIN Maliki Malang. Rek, ayo Rek. Wis malu minggu jonggaku awak supaya sinare sakon podo lakon enggak email wis laku ayo rek matu ayo rek rambe-rambe bebarengan ayo jak melu aku jak ayo jak ayo cak, cak ayu, ngalur kita sewa bawoto, siapa tinggal mati lego, sopo ngerti nasa awal jalan lagi muncul, anak esing terus cacingu, mengetahui jadi campur nganggo timbul, ngambun bareng itu, tak api di bawah. Iya, terima Luar kasih. biasa, kita tepuk tangan. Bapak Menko Kesra, barangkali kalau Bapak berkenan turun ke Ya. sini kita menyambut rakyat. Kesan-kesan Bapak bagaimana kiranya? Nah, Nah, ini saya mau tanya kepada salah satu ibu di sini. 5. Ya. Ini kegiatan sehari-hari apa Bu ya? Bisa diberitahu? Kegiatan kami sehari-hari dari Posdaya bidang lingkungan ini kami memilah-milah sampah untuk sampah. Iya. Apa saja yang dipilah Bu? Sampah basah untuk kita jadikan kompos, sama yang kering kita olah menjadi produk-produk. Walaupun harganya relatif murah, seperti contohnya koran 1 kilo 1.500, namun kalau kita bikin produk 1 biji bisa menjadi Rp50.000. Luar biasa. Jadi bisa membantu ekonomi kerakyatan. Iya, Iya. jadi kemiskinan dari sampah pun bisa dihilangkan terangkat. dari kemiskinan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Ya, dari perwakilan tim penggerak Apa PKK. saja Bu kegiatannya Bu? Kegiatannya Ibu-ibu dari PKK ini. Iya, saya anggota tim penggerak PKK Kabupaten, kebetulan di Pokja 4 Pak. Ya, di daerah mana Bu? Anggotanya Ibu Rendra Krisna, anak buahnya dari Kabupaten Oh, Malang. dari Malang. Tepuk tangan nih buat PKK Malang. Iya, terima kasih Bu. Kita lanjut. Di sini ada juga Bapak yang berasal, Bapak dari mana Pak? Kabupaten Madiun Bapak. Dari Kabupaten Madiun. Dari Madiun, apa kegiatan sehari-hari dalam rangka turut menanggulangi kemiskinan misalkan? Kegiatan sehari-hari dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan, di samping memperdayakan pusdaya yang ada,
kita menghidupkan kelompok UPKS yang sudah berjalan itu untuk mengadakan ekonomi produktif. Oh iya. Gitu. Apa yang dihasilkan? Berbagai olahan masakan ataupun keterampilan Ulah yang berupa masakan. batik, Oh, ya batik juga ada batik Bapak. Juga batik. Iya betul, yang saya pakai juga batik dari Madiun, Iya. Kecamatan Pilang Kenceng. Baik, karena pakaian itu termasuk masih kelompok nomor 1 dalam rangka pendapatan masyarakat Iya, Pak, untuk ekonomi golongan rendah. Betul, Pak. Makasih, Selamat Pak. ya. Makasih Pak. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, merupakan bank perkreditan rakyat yang sehat dan berkembang secara wajar. Memiliki sumber daya manusia yang profesional serta integritas yang tinggi. Kami mengemban misi ikut serta mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Timur melalui pengembangan UMKM dan koperasi di daerah pedesaan. Serta didukung teknologi online sistem real time guna memperluas jaringan pemasaran dan pelayanan kepada masyarakat Jawa Timur. Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, fokus melayani pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bank UMKM Jawa Timur melayani dengan cepat, mudah, murah. Bank UMKM Jawa Timur, mitra terbaik pengembangan UMKM di Jawa Timur. Udah nabung di Bank Jatim? Paling sama dengan bank lain. Beda lah, banyak loh keunggulannya. Oh, bisa ya bayar pakai ATM Bank Jatim? Ini salah satu kelebihannya, bisa digunakan di merchant berlogo debit BCA atau Prima Debit. Bisa tarik tunai juga loh di ATM BCA dan ATM bersama. Transfer uang juga bisa. Bersama kami, berkembang pasti. Duluan ya, mau nabung di Bank Jatim. Penyerahan Mandiri Award untuk 8 universitas se-Indonesia. Kita mohon Bapak Sekretaris Yayasan Mandiri untuk mendampingi Bapak Rektor dan Bapak Bupati serta Ibu Titi untuk menyerahkan Mandiri Award. Daftar penerimaan Mandiri Award 2013 untuk kategori lembaga pendidikan diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor atau IPB. Tepuk tangan yang meriah. Dan yang kedua, penganugerahan Mandiri Award kategori lembaga pendidikan diberikan kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Dan yang ketiga, diberikan kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Tepuk tangan yang meriah, para hadirin sekalian kami hormati dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, penghargaan Mandiri Award kategori lembaga pendidikan diberikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur. Selaku tuan rumah pada penyelenggaraan acara kali ini, Prof. Iya. Dan juga diberikan kepada Ketua STKIP PGRI Pacitan, Jawa Timur. Kemudian diberikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau STPMD AMPD. APMD maksud kami, maaf. Dan selanjutnya diberikan kepada Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya penghargaan Mandiri Award kategori lembaga pendidikan diberikan kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, penganugerahan Mandiri Award kategori lembaga pendidikan diberikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Bani Saleh, Bekasi, Jawa Barat. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang Mandiri Award. Mbak Sinta, di sini saya lihat banyak sekali para lansia. Gimana kesan Bapak, apakah lansia bisa ikut berjuang
bersama-sama dengan anak-anak mahasiswa, anak-anak muda untuk membangun Posdaya. Saya persilahkan. Alhamdulillah Bapak, di sini baik kategori lansia maupun yang masih produktif, kami sudah memulai. Dan produk yang paling sederhana itu tas Pak. Tapi tas bukan tas pakaian, itu tas kalau kenduren itu Pak, tasnya berkat. Misalnya orang hajatan itu biasanya pakai tas-tas itu yang kami mulai. Kemudian sekarang sudah mulai kita sosialisasikan ke ranting-ranting. Kami mempunyai 33 ranting Bapak, dan itu menyebar di Kabupaten Malang. Dan semuanya aktif Pak? Aktif. Kita beri tepuk tangan untuk para lansia. Di sini Mbak, di sini ada juga ibu-ibu PKK. Kalau tadi yang di depan adalah pemimpinnya, sekarang rakyatnya PKK. Apa rakyatnya juga sudah siap? Mana yang mau bicara sekarang? Ibu-ibu sini. Insya Allah Pak, kami dari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang siap mendukung Posdaya dan Mandiri. Iya, terima kasih Bu. Dan Prof, silakan. Kita kenal ada Ibu Mufidah, seorang sponsor dari Posdaya Masjid. Silakan. Terima kasih. Jenderal Posdaya, ya Jenderal Posdaya. Ya. Terima kasih untuk pengembangan Posdaya berbasis masjid. Jawa Timur adalah yang pertama dan kemudian diikuti oleh kawan-kawan yang ada di UIN Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Untuk tahun kedua ini sudah mencapai UIN Maliki Malang 165 Posdaya berbasis masjid yang ada di sini. Kemudian total untuk Jawa Timur sudah mencapai tahun kedua ini dengan 16 perguruan tinggi Islam mencapai 640 Posdaya berbasis masjid. Untuk tahun ketiga insya Allah lebih dari 1.000 Posdaya berbasis masjid. Ya. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bu Fida. Mbak Sinta, kita lihat juga di sini ada Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Masjidnya sudah dipadukan dengan Posdaya. Kesan-kesan Bapak bagaimana kiranya Pak Sekjen? Kamera dari sana Pak, kameranya dari sana ya. Luar biasa Posdaya menurut saya Pak. Jadi karena ada tokoh-tokoh besar seperti keluarga Pak Harto, Bapak Profesor Haryo Suno, dan saya berharap atas nama Dewan Masjid Indonesia mudah-mudahan nanti kita bisa bersinergi Pak dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian karena kebetulan di Dewan Masjid Indonesia juga ada program penguatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Demikian Jadi Pak. zakat dan sebagainya bisa nanti menjadi modal untuk kegiatan ekonomi berbasis masjid. Begitu. Iya mudah-mudahan begitu, tetapi zakat dikelola oleh takmir masjid, kita pemberdayaan masjid, komunitas masjidnya Pak. Komunitas masjidnya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Kita beri tepuk tangan. Kita mohon kiranya Pak Roso memberi komentar bersama-sama Pak Paryono. Apakah derasnya arus Posdaya untuk membangun ekonomi biru itu siap didanai oleh bank? Kami dari Bank UMKM Jawa Timur, yaitu bank miliknya pemerintah provinsi kabupaten kota se-Jawa Timur, siap mendanai Posdaya ini karena kami ini kebetulan telah membiayai 14.203 nasabah Posdaya dan saya luncurkan plafon kreditnya 138 miliar yang dijamin oleh Jamkrida, jaminan kredit daerah. Nah ini yang menjadikan kita punya Posdaya berbasis TKI Purna di Kalipare dan ini kami dirikan juga Posdaya Koperasi berbasis TKI. Kita punya Posdaya berbasis masjid. Saya punya Posdaya Koperasi berbasis masjid. Dan akhir-akhir ini kami dengan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur meluncurkan Posdaya berbasis
jamu gendong yang asalnya rata-rata dari Gunung Kidul Mbak Titi, dan alhamdulillah Posdaya ini saya di level mikro kecil, TKSD itu Bank UMKM Jawa Timur. Nah, nanti kalau sudah besar SMP sampai perguruan tinggi, artinya menengah ke atas, itu kakak saya Bank Jatim itu. Terima kasih. Pak Partono ada komentar? Apakah juga bisa menurunkan bunga sampah dengan Bank UMKM? Terima kasih Bapak. Sebelum kami sampaikan ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Dana Mandiri, karena bagaimanapun juga kami punya sejarah tersendiri bahwa Yayasan Dana Mandiri itu kerjasama dengan Bank Jatim sejak tahun 90-an, dan khususnya pada saat Krismon kami ini sangat-sangat terbantu oleh Yayasan Dana Mandiri, karena pada saat Bank Jatim ditinggalkan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, Yayasan Dana Mandiri siap untuk membackup dan langsung kita sebar luaskan kepada masyarakat Jawa Timur juga. Jadi siap juga. Insya Allah siap Bapak. Yeah. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah saudara sekalian. Itu tadi tari topeng Malangan yang berjudul Tari Topeng Bapang. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Rektor, ini kita mendekati penutupan. Mohon komentar Bapak, bagaimana perasaan Bapak melihat melimpahnya para peserta dan pejuang pemberdayaan keluarga? Tentu kami dari perguruan tinggi, khususnya Universitas Merdeka Malang, untuk pelaksanaan Posdaya. Nah, tentu dari perguruan tinggi, khususnya Universitas Merdeka Malang, ini telah lama bergabung dengan Yayasan Dana Mandiri, dan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-17, dan hingga saat ini dari perguruan tinggi di bawah koordinator Universitas Merdeka Malang, perlu kami sampaikan itu sudah terbentuk lebih kurang 800 Posdaya, Pak. Wow, tepuk tangannya Bapak Ibu, 800 Posdaya. 800 Posdaya, dan untuk tahun 2013 akhir kami harapkan itu sudah lebih dari 1000. Ke depan tentu kita tidak hanya bicara soal kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas dari Posdaya ini sendiri, khususnya pasca pembentukan, yang istilahnya Pak Haryono tadi bukan masa pembentukan tetapi mengisi dari Posdaya yang sudah terbentuk itu. Bagaimana caranya perguruan tinggi menangani persoalan itu?
kami mewajibkan seluruh dosen di perguruan tinggi kami dan mahasiswa untuk menjadi pendamping lapangan. Dalam konteks ini, para dosen diwajibkan untuk setiap semester membentuk, kemudian memberdayakan mereka, memberikan pendampingan sampai posdaya yang terbentuk ini dapat mandiri. Melihat kehadiran Bapak Ibu sekalian dengan jumlah yang luar biasa ini, kami tentu merasa bangga dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus mengembangkan posdaya bersama-sama dengan pemerintah setempat, masyarakat, perbankan, dan perguruan tinggi. Terima kasih, Pak. Penyerahan The Mandiri Award untuk 11 pemerintah daerah se-Indonesia. Monggo, silakan bagi para bupati para yang menerima, wali kota, wali silakan. kota, ya, silakan. Yang pertama kepada Bupati Bangli, kemudian wali kota Surabaya yang belum dapat hadir, kemudian Bupati Malang, Monggo. Bapak Rendra Kresna, Bupati Pacitan, kemudian Bupati Kulon Progo, dan diberikan selanjutnya penghargaan The Mandiri Award kepada Bupati Bantul. Dan setelah Bantul kita berikan penghargaan The Mandiri Award kepada Bupati Gunung Kidul. Dan juga diberikan kepada Bupati Cilacap. Dan The Mandiri Award kategori pemerintah daerah selanjutnya diberikan kepada Wali Kota Bekasi. Kemudian setelah Bekasi, penghargaan The Mandiri Award kategori pemerintah daerah diberikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat. Dan yang terakhir, The Mandiri Award kategori pemerintah daerah diberikan kepada Wali Kota Palembang. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pemenang The Mandiri Award kategori pemerintah daerah. Bapak Rektor Universitas UIN Malang, bersama saya, bersama Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahagia sekali kampus ini dijadikan tempat dalam acara konvensi Posdaya ini, Pak Profesor Hayono. Saya senang sekali. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dari Mbak Titik Soeharto yang telah berkenan nama Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto dijadikan nama gedung ini. Ini adalah satu kebahagiaan bagi kami bersama semua warga kampus ini. Mereka sehari-hari sudah saya tanamkan satu cita-cita bahwa hidup ini jangan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi adalah untuk orang lain. Terima kasih Bapak Rektor. Mereka gembira sekali dengan adanya Posdaya ini. Sebagai penutup disaksikan oleh para bupati yang ada di sini, saya akan sampaikan bahwa Posdaya bekerja sama dengan bank tidak saja bicara, tetapi hari ini akan menyampaikan kredit. Para penerima kredit dimohon naik ke pentas untuk siap langsung menerima kredit. Bertukar, disaksikan Bapak Ibu bisa oleh kembali. para Terima kasih, bupati. Bapak Bupati dan Mbak Wali Kota yang Titi, berkenan, silakan kembali ke tempat. Untuk Dan kepada menyaksikan bagaimana kredit itu betul-betul diserahkan. Dan yang Ini pertama, sebagai penutup penyerahan acara. kredit dari Monggo, Bank Pak. UMKM Jawa Timur diberikan kepada 10 kelompok Posdaya. Kepada Monggo, monggo. Bapak Sudirman Monggo. dari kelompok Baitur Rahman. Kedua kepada kelompok Fathahilah binaan UIN Malang dengan platform 20 juta rupiah. Dan juga kepada kelompok Fathahilah dan juga dari binaan UIN Malang sejumlah 20 juta rupiah. Selanjutnya dari Jati 5B binaan Unmer Malang dengan platform 14 juta rupiah. Kemudian diberikan kepada kelompok RW 6A binaan Unmer Malang dengan platform 20 juta rupiah. Dan diberikan kepada kelompok RW 10 binaan Unmer Malang dengan platform 18 juta rupiah. Kredit dari Bank UMKM diberikan kepada kelompok Piramida binaan Unmer Malang dengan platform 20 juta rupiah.
Kemudian diberikan kepada kelompok Makmur Sejati, binaan Unmer Malang dengan plafon 20 juta rupiah. Dan diberikan kepada kelompok UPPKS Rahayu, binaan BKKBN Kabupaten Malang dengan plafon 20 juta rupiah. Dan terakhir, kredit dari Bank UMKM Jawa Timur diberikan kepada UPPKS Al-Hidayah, binaan BKKBN Kabupaten Malang dengan plafon 20 juta rupiah. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi Prof. Mbak Sinta dengan latar belakang itu dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara yang kita selenggarakan dengan perasaan yang penuh rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan gotong royong, dengan bekerja sama, dengan saling menjadikan keluarga miskin sahabat kita. Kita berdayakan, bukan kita pelihara supaya tetap miskin, tapi kita berdayakan, insya Allah Indonesia masa depan akan menjadi Indonesia yang jaya, gemilang, kita beri tepuk tangan sejahtera. yang meriah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.